Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ziti Mezara dengan NIM 25031043 dari sesi 691 dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Ena Noveria MPD sebagai dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel tentang konseptual dengan judul Menavigasi Kesenjangan Aksi Melalui Tata Kelola Inovatif dan Transisi yang Adil. Next. Latar belakang dan pertanyaan mendasar. Latar belakang, krisis iklim dan kesenjangan aksi global. Pertama, dunia berada pada persimpangan jalan historis di mana terdapat konsensus ilmiah luas mengenai ancaman krisis iklim. Ditegaskan oleh IPGG dan komitmen kebijakan seperti Perjanjian Paris. Namun, realisasi tindakan ini di lapangan masih tertinggal jauh. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai kesenjangan aksi atau action gap. Kesenjangan aksi ini merupakan cerminan dari tantangan struktural dan kegagalan sistemik, ekonomi, politik, dan kelembagaan yang tidak dirancang untuk memfasilitasi transformasi radikal yang dipermudahkan untuk mencapai keberlanjutan. Kegagalan ini terlihat dari kurangnya pemenuhan nationally determined contribution (NDC), defisit pendanaan, dan resistensi sosial terhadap kebijakan dekarbonisasi. Next. Pertanyaan mendasar yang dijawab, mengapa kesenjangan aksi terus melebar? Bagaimana kerangka kerja terintegrasi yang menggabungkan tata kelola inovatif dan transisi yang adil, justration, dapat menjadi strategi utama menutup kesenjangan aksi. Next. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis mengapa kesenjangan aksi terus melebar, menyajikan kerangka kerja terintegrasi yang menggabungkan tata kelola inovatif dan transisi yang adil sebagai strategi utama untuk menutup kesenjangan tersebut. Next. Ringkasan isi pembahasan. Yang pertama, diagnosis. Akar masalah kesenjangan aksi. Keterikatan institusional atau institutional lock-in pada rezim fosil, hambatan terbesar berasal dari sistem sosio-teknis energi fosil yang menciptakan lock-in melalui aset yang terdampar atau stranded assets, infrastruktur fosil bernilai tinggi yang resisten untuk dinonaktifkan. Yang kedua, jaringan kepentingan. Kemitraan antara perusahaan energi, lembaga keuangan, dan politik yang menentang perubahan. Yang ketiga, ketergantungan jalur atau path dependency, kebijakan dan perilaku konsumen yang terbiasa dengan model energi tertentu. Next. Konflik kepentingan jangka pendek versus manfaat jangka panjang. Siklus pemilihan jangka pendek politik modern cenderung memprioritaskan manfaat ekonomi yang cepat, terlihat dari biaya kebijakan iklim, meskipun manfaat jangka panjang lebih besar. Kesenjangan kapasitas dan koordinasi lintas sektor. Isu iklim adalah wicked problems yang kompleks, namun institusi publik cenderung mengatasi masalah secara terkontak-kontak, menyebabkan kebijakan terfragmentasi dan gagal diimplementasikan karena kurangnya koordinasi horizontal dan vertikal. Next. 2. Pilar 1. Tata kelola inovatif. Tata kelola inovatif berfokus pada reformasi yang menghasilkan kecepatan, adaptabilitas, dan pembelajaran untuk aksi yang gesit. Pemerintahan berbasis misi. Pemerintahan menetapkan misi ambisius dan spesifik. Misalnya, 100% bus kota nol emisi pada 2030.
yang mengarahkan investasi, mencegahkan masalah lintas sektor, dan mendorong kolaborasi untuk akses yang jauh lebih cepat daripada regulasi tradisional. Tata kelola multi-aktor, kolaborasi antara pemerintah, akademia atau riset, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk ko-kreasi solusi yang tangguh dan disesuaikan secara lokal. Eksperimentasi kebijakan menggunakan regulatory sandboxes atau lingkungan regulasi terbatas untuk menguji teknologi atau model bisnis baru. Dan living labs, ruang pengujian solusi dalam kondisi nyata untuk memungkinkan polisi linear yang cepat dan adaptif. Next. 3. Pilar 2. Transisi yang adil, just transition. Transisi yang adil adalah kerangka kerja untuk menjamin legitimasi dukungan sosial dan pemerataan ekonomi dalam akses iklim. Keadilan distributif menjamin pemerataan beban manfaat di mana kebijakan seperti pajak karbon harus disertai mekanisme redistribusi untuk mencegah ketidakadilan energi. Dan investasi hijau harus merata secara geografis. Keadilan spasial beroperasi pada skala global utara-selatan. Negara maju bertanggung jawab secara historis untuk memberikan dukungan finansial, transfer teknologi, dan bantuan kapasitas sesuai CBDR-RC untuk menutup kesenjangan pendanaan di negara berkembang. Yang kedua, lokal. Mengatasi ketidakadilan lingkungan yang ada di mana komunitas miskin menanggung polusi secara tidak proporsional. Next. Keadilan prosedural memastikan pihak terdampak, masyarakat adat, pekerja, kelompok rentan, memiliki suara dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas solusi. Investasi pada ketenagakerjaan hijau memastikan pekerja sektor fosil memiliki jalur yang jelas menuju pekerjaan baru melalui pemetaan keterampilan dan program pelatihan ulang yang disponsori pemerintah. Next. Yang keempat, integrasi dan sinergi. Kedua pilar harus dilihat sebagai prasyarat satu sama lain untuk menutup kesenjangan aksi secara holistik. Mekanisme pembiayaan inovatif dengan mandat keadilan sosial, instrumen seperti obligasi hijau berbasis keadilan sosial mengalokasikan dana untuk mitigasi pilar 1 dan wajib untuk proyek sosial di pilar 2 atau harga karbon dengan dividen pilar 1 diperkuat oleh pilar 2. Penerapan skenario transisi yang dikelola, perencanaan strategi yang mengintegrasikan pemodelan iklim pilar 1 untuk jalur dekarbonisasi optimal dengan pemodelan sosial pilar 2 untuk menilai dampak ketenagakerjaan dan pendapatan serta merencanakan intervensi kompensasi. Next. Simpul dan saran atau rekomendasi. Simpulan, kesenjangan aksi adalah ancaman eksistensial yang memerlukan transformasi sistemik, bukan kebijakan tambahan. Penutupan kesenjangan digerakkan oleh tata kelola inovatif yang menyediakan alat untuk mengatasi institutional lock-in dan mempercepat aksi, dan transisi yang adil yang memberikan legitimasi sosial dan memastikan transformasi sebagai peluang bukan ancaman. Keberhasilan transisi hanya mungkin terjadi dengan mengintegrasikan kecepatan aksi dengan komitmen keadilan. Next. Rekomendasi kebijakan dan langkah selanjutnya, mendaatkan keadilan dalam setiap kebijakan iklim. Setiap kebijakan baru harus menjalani just transition impact assessment
GTII, institusionalisasi policy sandboxes. Pemerintahan harus secara resmi mendapatkan badan pengawas regulasi yang didedikasikan untuk eksperimentasi kebijakan, khususnya di sektor energi dan transformasi. Investasi publik prioritas tinggi pada green cyclist, peluncurkan dana pelatihan ulang nasional yang berfokus pada komunitas yang sangat bergantung pada industri fosil untuk mempersiapkan mereka menghadapi pasar kerja baru. Memperkuat dialog multilevel, menciptakan platform permanen yang menghubungkan pemerintah pusat, daerah, dan perwakilan masyarakat sipil untuk merancang strategi adaptasi dan mitigasi secara bersama-sama. Next. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.